Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita dari sebelumnya, di mana materi kita sebelumnya sudah mempelajari bagaimana penghitungan pendapatan nasional. Sekarang kita akan masuk ke materi bagaimana menentukan pendapatan nasional pada saat keseimbangan gitu. Nah, untuk menentukan pendapatan nasional pada keseimbangan ini ada beberapa sektor yang kita lihat nanti. Di pertemuan ini kita akan bahas keseimbangan ekonomi 2 sektor. Minggu depan insya Allah kita akan bahas keseimbangan ekonomi 3 sektor. Dan insya Allah di minggu selanjutnya kita akan membahas keseimbangan ekonomi 4 sektor. Nah, saat ini kita akan coba membahas dulu keseimbangan ekonomi 2 sektor. Apa itu keseimbangan ekonomi 2 sektor? Nah, perekonomian 2 sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Jadi berdasarkan metode penghitungan pendapatan nasional ini merupakan metode pengeluaran ya, di mana perekonomian itu terdiri dari atau disumbangkan oleh sektor rumah tangga dan perusahaan. Oleh karena itu konsep pendapatan itu terdiri dari konsumsi dan tabungan atau investasi. Sehingga Y itu pendapatan nasional itu merupakan atau sama dengan konsumsi ditambah dengan tabungan. Nah, kemudian kita akan melihat beberapa konsep yang terkait dengan konsumsi dan tabungan serta pendapatan nasional ini. Sekarang kita lihat konsep kecondongan mengkonsumsi marginal dan rata-rata ya. Pertama kita lihat dulu kecondongan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume. Apa itu? Perbandingan di antara pertumbuhan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan. Rumusnya adalah MPC, marginal propensity to consume, sama dengan delta C. Karena ini perubahan ya, perubahan konsumsi dibandingkan dengan perubahan dari pendapatan atau pertambahan ya. Nah, lanjut kita lihat kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume. Rumusnya adalah APC sama dengan C per Y ya, perbandingan antara konsumsi dengan pendapatan. Kalau MPC perubahan konsumsi dibandingkan dengan perubahan pendapatan. Sedangkan APC perbandingan konsumsi dengan pendapatan. Ini beberapa konsep yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Lalu kita lihat kecondongan menabung lagi ya. Menabung, marginal dan rata-rata. Pertama kita lihat kecondongan menabung marginal, marginal propensity to saving. Atau kita singkat dengan MPS, di mana rumusnya adalah delta S per delta Y ya. Perbandingan antara pertumbuhan tabungan yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan ya. Atau perubahan tabungan terhadap perubahan pendapatan. Itu MPS. Sedangkan ada APS. Ya, APS itu adalah perbandingan antara tabungan dengan pendapatan ya. S per Y ya. APS itu sama dengan S per Y. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan MPC ditambah MPS itu akan sama dengan 1. Begitu juga dengan APC ditambah APS juga akan sama dengan 1. Mana buktinya? Buktinya misal tadi adalah delta Y. Y itu kan sama dengan C tambah S tadi. Ketika terjadi perubahan pendapatan, maka akan berdampak terhadap berubahnya konsumsi dan berubahnya tabungan. Ketika kita bagi dengan perubahan pendapatan semuanya, nah maka delta Y per delta Y ini sama dengan 1. Delta C per delta Y ini tadi kan MPC. Delta S per delta Y itu sama dengan MPS. Jadi MPC tambah MPS itu sama dengan 1. Begitu juga dengan APC tambah APS ya. Y itu kan sama dengan C tambah S. Ketika kita bagi dengan Y semuanya, maka Y per Y itu sama dengan 1, sama dengan APC tambah APS. APC adalah C per Y, APS merupakan S per Y. Nah, lalu kita lihat fungsi konsumsi lagi dan tabungan ya. Apa itu fungsi konsumsi? Suatu persamaan matematik atau suatu kurva menunjukkan hubungan antara konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional. Di mana bentuk persamaannya adalah C sama dengan A tambah BY. A ini merupakan intercept, maksudnya adalah jumlah konsumsi pada saat pendapatan sama dengan 0 ya. Sedangkan B ini merupakan MPC ya, kecondongannya atau slope dari fungsi konsumsi ini. Lalu fungsi tabungan adalah suatu persamaan matematik atau suatu kurva menunjukkan hubungan antara tabungan rumah tangga dengan pendapatan nasional. Bentuk persamaannya lah S sama dengan min A tambah 1 kurang BY. Ya. Min A tambah 1 kurang BY. Ya. Min A ini merupakan tabungan pada saat pendapatan sama dengan 0.
Sedangkan ini adalah MPS ya, kecondongan dari kurva tabungan. Nanti kita lihat. Nah, untuk menentukan tingkat kegiatan ekonomi ini ada 3 cara sebenarnya bisa kita lihat. Pertama dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. Lalu kita bisa menggunakan grafik, melihat kesamaan pengeluaran agregat dengan penawaran agregat. Lalu kesamaan antara investasi dan tabungan, ada 2 teknik. Nah, dan yang ketiga ada dengan menggunakan cara penentuan secara aljabar. Nah, yang paling penting nanti kita akan menentukan secara aljabar dan dengan grafik ini ya. Sekarang kita lihat dulu bagaimana menghitung pendapatan nasional, menghitung keseimbangan pendapatan nasional ya, dengan menggunakan contoh angka. Misal, ada pendapatan nasional itu 0, ya kan, konsumsi 90, maka investasi min 90. Kan Y itu sama dengan C tambah S tadi ya. Jika Y 0, kalau konsumsi dikeluarkan konsumsi pendapatan untuk konsumsi semuanya, maka tabungan itu akan mendapat min 90. Jadi 90 dikurang min 90 kan dapat 0. Misal investasi itu 120, tetap dilakukan ya. Lalu pengeluaran agregat sama dengan 210. Nah, pada saat berapa posisi keseimbangan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran agregat? Ini terjadi pada saat posisi 840 ya. Ini kita sebut dengan kondisi keseimbangan. Nah, apabila pendapatan nasional ini kecil dari pengeluaran agregat, ini keadaan ekonomi kita sebut ekspansi ya, menambah kegiatan ekonomi ya. Nah, sedangkan apabila pendapatan nasional sudah melebihi pengeluaran, maka ini kita sebut dengan kontraksi. Nah, bagaimana dengan menggunakan grafik? Dengan menggunakan grafik, pertama kita bisa melihat persamaan pengeluaran agregat dengan penawaran agregat atau dengan kesamaan antara investasi dan tabungan. Ini dia contoh ya. Nah, ini dia pada saat posisi antara konsumsi. Ini pada saat S sama dengan 0 ya. Ini S sama dengan 0. Semuanya kita belanjakan. Ini tadi 90. A-nya, intercept-nya ini min 90. Pada saat semua pendapatan dibelanjakan ya dengan fungsi konsumsi 90 tambah 0,75 dapatlah 360 ya. Lalu bertambah investasi menjadi 120, meningkat dia A-nya, Y sama dengan C tambah I. Ya, dan ini pada saat posisi 840. Nah, lebih lengkapnya lebih mudah kita mempelajari dengan menggunakan cara penentuan secara aljabar. Contoh ya. Diketahui fungsi C sama dengan 90 tambah 0,75Y. Sedangkan I sama dengan 120. Pertanyaannya, tentukan tingkat pendapatan nasional pada keseimbangan. Jadi Anda disuruh mencari pendapatan nasional pada keseimbangan. Tahap pertama atau langkah pertama yang dilakukanlah Y sama dengan C ya. Di mana Y sama dengan, masukkan fungsi C, 90 tambah 0,75Y. Satu kan yang mempunyai variabel yang sama. Jadi Y dikurang 0,75Y sama dengan 90. 1 kurang 0,75, 0,25Y sama dengan 90. Y sama dengan 90 bagi 0,25. Dimana pada saat ini kondisi ini S sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat dengan grafik ini dia. Yang tadi. Ini grafik pertama ya. Ini S yang pertama. Oke. Lanjut. Kemudian kita buat dengan Y sama dengan C tambah I lagi. Ya, kalau begitu Y sama dengan 90 tambah 0,75Y tambah 120. Nah, I kita tadi 120 ya. Jadi kita samakan Y kurang 0,90 tambah 120, 0,25Y sama dengan 210 ya. Inilah intercept yang kedua tadi, maka Y sama dengan 210 bagi 0,25 mendapatlah Y sama dengan 840. Ini dia tadi ya. Ini dia. Nah, metode yang pertama ini kita sebut dengan pendekatan pengeluaran agregat sama dengan penawaran agregat. Nah, hasilnya akan sama nanti dengan menggunakan cara yang kedua ya. Cara yang kedua itu kita menyamakan S sama dengan I, tabungan sama dengan investasi. Di mana tingkat pendapatan nasional pada keseimbangan S sama dengan investasi ya. Masukkan rumus S. Kalau C-nya 90 tambah 0,75Y, maka fungsi S sama dengan min 90 tambah 1 kurang 0,75Y. Berarti S sama dengan min 90 tambah 0,25Y. Nah, ini dia. I tadi sama dengan 120. Maka 0,25Y 90 ke sini. 120 tambah 90. Y sama dengan 210 bagi 0,5. Dapatlah Y sama dengan 840. Nah, baik dengan pendekatan
pengeluaran dan penawaran agregat akan sama nanti dengan keseimbangan pendapatan nasionalnya dengan cara yang kedua pada saat S sama dengan E. Ya. Metode yang kedua ini kita sebut juga dengan metode suntikan dan bocoran ya. Nah, ini contoh soal, silahkan Anda kerjakan. Seperti contoh soal yang tadi. Ini sebagai tugas untuk di rumah. Nah, ini contoh yang pertama, lalu ini contoh yang kedua ya. Tentukan pendapatan nasional pada posisi keseimbangan ya. Lakukan dengan kedua metode tadi ya. Ini tugas kita pada kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dengan baik. Nanti kita akan coba jelaskan juga lebih detail ya di dalam kelas. Kalau Anda ragu bisa kita diskusikan nanti di dalam kelas. Mungkin itu saja dulu. Terlebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan Anda bisa dapat memahami dengan baik. Kalau kurang paham bisa dibaca di buku ya. Nah, buku kita cukup lengkap itu. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.